hormat Ketua RT 06 Bapak Kristian Juniardi beserta Ibu Bapak Ibu warga RT 06 yang kami hormati, kakak adik yang kami sayangi. Hadirin yang kami hormati, malam ini langit Agustus memayungi kita dengan bintang-bintang yang berkilau, seolah ikut bersaksi atas perjalanan panjang negeri ini. 81 tahun yang lalu, gema proklamasi membelah udara, menggetarkan bumi pertiwi, menyatukan jutaan hati dalam satu kata yang abadi, merdeka. 8 dekade telah kita lewati. Kita tidak lagi memanggul senjata, tetapi kita memanggul harapan, merajut persatuan dan mengukirnya untuk generasi yang akan datang. Malam tasyakuran ini bukan sekedar seremonial. Ini adalah ruang untuk mengenang, bersyukur, dan berjanji bahwa semangat kemerdekaan itu akan terus menyala meski zaman telah berganti. Selamat datang di malam tasyakuran Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 pada tahun 2026 di lingkungan RT 06 RW 08 Perumahan Tambaikan Makmur Kota Pasuruan. Mari kita rayakan dengan hati yang penuh syukur, jiwa yang teduh, dan cinta yang tak pernah putus pada bangsa dan negeri ini, Indonesia. Boleh kata cakepnya? Matahari terbit sinarnya megah. Burung berkicau menyapa mentari. Mari kita rawat kemerdekaan yang indah dengan hati yang tulus mencintai negeri. Mohon perkenalkan, saya Naila Oktaviani Putri dan saya Hafidhah Rifa Rifkia akan membacakan susunan acara pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan doa. 3. Menyanyikan lagu kebangsaan. 4. Pembacaan teks Pancasila. 5. Pembacaan teks proklamasi. 6. Sambutan Ketua RT 0. 7. Sambutan Ketua RW 08. 8. Sekapur sirih. 9. Penyerahan tumpeng. 10. Tausiah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. 11. Foto bersama, dan yang terakhir penutup. Hadirin yang kami hormati, acara pertama pembukaan sudah kita lalui. Acara berikutnya ialah pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ananda Radinka Aurel. Kepada Ananda Aurel, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, bagi Bapak, Ibu, dan warga yang beragama Islam. Mari bersama-sama mengaminkan doa ini. Bagi warga yang beragama lain, dipersilahkan berdoa menurut keyakinan masing-masing. Ya Allah, Tuhan yang Maha Ngasih, lagi Maha Penyayang, puja dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu pada malam hari ini. Atas limpahan rahmat, berkah, dan kesehatan-Mu, kami warga RT 06 RW 08 Perumahan Tambaikan Makmur dapat berkumpul bersama dalam acara tasyakuran Malam Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 dengan penuh kedamaian. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas nikmat
kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa kami. Kami memohon melimpahkan rahmat-Mu kepada para pahlawan yang telah gugur mendahului kami demi perjuangkan kemerdekaan ini. Terimalah amal ibadah mereka dan tempatkanlah mereka di tempat terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mempersatukan, jadikanlah momentum petasyakuran malam ini sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi, kerukunan, dan gotong royong di antara kami, warga RT 06, RW 08, Perum Tambahyu dan Makmur. Jauhkanlah kami dari perselisihan dan penuhilah lingkungan Perum Tambakyu dan Makmur ini dengan ketentraman, kedamaian, serta keberkahan. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah seluruh rangkaian acara malam ini dari awal hingga akhir nanti agar berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan suatu apapun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun fasalamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Acara berikutnya ialah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Hari Merdeka dan Tanah Airku yang akan dipimpin oleh Ananda Kansa Putri Harha. Kepada Ananda Kansa, waktu dan tempat dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon untuk tetap berdiri. Acara berikutnya ialah pembacaan teks Pancasila yang akan dibacakan oleh Raisa Widya Pramesti dan diikuti oleh seluruh hadirin. Kepada Ananda Raisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Berikutnya ialah pembacaan teks proklamasi yang akan dibacakan oleh Valisa Erdina. Kepada Ananda Valisa, waktu dan tempat dipersilahkan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Acara berikutnya ialah sambutan Ketua RT 06 Perumahan Tambayudan Makmur, yaitu Bapak Christian Juniarti. Kepada beliau disilahkan. Mohon maaf, bawa kerpean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Yang saya hormati Ustadz Haji Yasin, yang saya hormati Bapak Sugeng Santoso sebagai Bapak RW 08, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu semua, dan adik-adik yang ada di lingkungan RT 06. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di acara malam tirakatan untuk memperingati HUT kemerdekaan RI yang ke-81. Semoga salawat dan salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, malam tirakatan ini bukan sekadar kegiatan untuk berkumpul bersama, tetapi juga menjadi kesempatan bagi kita untuk mengenang dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang kita rasakan saat ini tentu tidak diperoleh dengan mudah. Para pahlawan telah mengorbankan tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawa demi kemerdekaan bangsa. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga
persatuan, dan mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Di lingkungan kita sendiri, semangat kemerdekaan dapat diwujudkan melalui kepedulian terhadap sesama, menjaga kerukunan antar warga, bergotong royong, serta menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Hal-hal sederhana tersebut merupakan bentuk nyata dari semangat perjuangan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu dan seluruh warga yang saya hormati, saya juga ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga yang telah berpartisipasi dalam berbagai kegiatan dalam memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini. Mulai dari persiapan, kegiatan lingkungan, hingga malam tirakatan pada malam hari ini. Semuanya dapat terlaksana berkat kerjasama dan kebersamaan kita. Semoga kebersamaan yang telah terjalin ini tidak hanya bertanggung selama perayaan 17 Agustus, tetapi dapat terus kita jaga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita jadikan momentum kemerdekaan ini untuk mempererat persatuan dan meningkatkan kepedulian antar warga. Demikian sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Demikian tadi sambutan Ketua RT 06 Perumahan Tambayudan Makmur, Bapak Christian Juniarti. Presensi tentang tekad mengawal semangat warga RT 6 menjadi keguyuban dan kerukunan yang solid, memberikan manfaat kepada warganya dan lingkungan warga RW 8 lainnya. Semoga yang telah disampaikan beliau dapat memberikan motivasi dan semangat yang kuat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Acara berikutnya sambutan Ketua RT 8 yang akan Bapak RW 8 yang akan disampaikan oleh Bapak Sugeng Santoso. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati para alim, para ulama, bini sepuh di lingkungan RT 6 RW 08. Wabil khusus Pak Kristianto selaku Ketua RT 6 RW 08, Bapak Asim Azhari selaku tokoh masyarakat, Ustadz Haji Yasin, dan semua warga RT 06 yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesehatan dan keimanan. Kedua, sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memperingati hari kemerdekaan yang ke-81, saya ngikuti Pak RT untuk pakai kata merdeka. Merdeka! 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 Terima kasih. Saya bangga terhadap RT 06. Saya jadi RW sudah berapa dekade.
di sini lengkap. Saya tidak tahu yang mengkonsep siapa. Jadi memang benar-benar acara kenegarawanan. Kalau di RT-RT yang lain tidak tahu apakah karena mempersingkat waktu. Kalau di sini benar-benar lengkap. Terima kasih. Jadi saya bangga terhadap RT 06 karena mulai ide sampai implementasi. Saya mohon izin karena saya baru pertama di sini. Karena saya selalu diundang RT 1 sampai RT 6. Jadi saya agak bingung. Ini tadi setiap RT ngundang. Syukur di RT 02 kebetulan di rumah saya minta ke Pak RT, Pak RT tolong habis maghrib saya bisa. Akhirnya Pak RT bilang, ya Pak RT. Jadi potong tumpeng juga sama sebelum acara sudah dimajukan. Jadi setelah saya memberikan sepatah dua kata. Saya terima kasih sekali lagi untuk warga RT 06. Saya salut ide-ide yang keluar dari RT 06. Saya acungi jempol. Kemarin dari Pak Engki menularkan karnaval, terus kita jalankan, alhamdulillah sukses. Kemarin ada fun run night, alhamdulillah juga insya Allah sukses. Karena sudah dari RT 02 itu sudah 30 pendaftar satu RT. Kalau keseluruhan saya cek mungkin sudah di atas 150. Alhamdulillah. Sekali lagi jangan dilihat hadiahnya, dilihat silaturahminya, bahwa membawa berkah, umur yang panjang, rizki yang barokah. Memang kita semua di perumahan banyak waktu untuk bekerja, usia-usia produktif, usia-usia yang lagi mengumpulkan pundi-pundi rizki. Dan yang saya salut, kekayaan atau harta jenengan tidak untuk jenengan, jadi juga banyak diberikan untuk masjid, untuk lingkungan. Saya sekalian ini menyampaikan bahwa RT 6 sekali lagi all out untuk RW, untuk masjid. Dan saya berharap masjid tetap berdiri megah, musola tetap berdiri megah. Saya sampaikan di sini karena saya tidak ingin mematikan musola, tetapi masjid juga menjadi ikon di RW 08. Saya terima kasih kepada Pak Hasim yang selama ini sudah memberikan donasi untuk kegiatan semua di RW 08 maupun di masjid. Juga semua warga RT 06. Saya salut kepada ibundanya Pak Seno kalau tidak salah. Beliau bukan warga RW 08, tapi beliau menyumbangkan 100 juta untuk masjid. Saya menyampaikan karena saya baru kali ini ada di RT 06 untuk memberikan hal yang formal. Sekali lagi Pak Ganda juga menjadi donatur tetap Masjid Darul Karomah. Saya berharap bahwa saya bukan riak ya. Saya sekali lagi Masjid Darul Karomah sudah habis sekitar 1,3 M. Tanahnya itu 630 juta. Sisanya untuk pembangunan. Saya sekarang lagi punya hutang 155 juta. Terus kemarin saya nangis menyampaikan bahwa musola Darul Karomah atapnya roboh. Saya mau tidak mau harus menyampaikan meskipun punya hutang. Saya menangis langsung direspon. Warga RT 01 Bu Andreas memberikan 25 juta. Warga RT 03 Pak Nur Kholis memberikan 3 juta. Warga RT 02 Bu Iwan memberikan 1 juta. Terus warga yang kemarin mendirikan TPQ di Darul Karomah, saya bertahun-tahun diam karena ya sudah, itu tujuannya kan memakmurkan Masjid Darul Karomah. Terus selenting-selenting karena kemarin atapnya roboh, terus terang saya biarkan karena beliau tidak informasi ke saya menempati musola Darul Karomah.
saya tidak tahu izin ke siapa, tapi karena fungsinya untuk mencerdaskan, terutama mendidik putra-putri warga RW 08, saya pura-pura diem. Tapi kemarin alhamdulillah ustazahnya ke rumah, beliau memberikan 3 juta. Dan alhamdulillah kita sudah terkumpul 35 juta yang untuk renovasi atap musola. Kita ke depan akan saya tarik ke utara untuk atap. Sekali lagi saya mohon waktu karena ini momen saya ketemu, biar saya bisa menyampaikan program-program di RW maupun Masjid Darul Karomah karena untuk kebaikan bersama. Jadi saya salut, intinya apa, kaderisasi di RT 06. Mudah-mudahan putra-putri panjenengan semua menjadi anak yang soleh-solehah. Saya juga dengar putranya Pak siapa, lupa, yang di kejaksaan itu juga masuk di kedokteran. Mudah-mudahan putra Pak Hasim di STT Telkom. Semua kita berharap anak kita menjadi anak-anak yang benar-benar soleh, solehah. Karena itu investasi yang benar-benar harus benar-benar Allah kita berdoa untuk itu. Dan saya tadi juga menyampaikan ke Abah Hasim atau Pak Hasim bahwa putra saya besok masuk di Paskibraka bagian pembentang bendera, dan hari ini putri saya juga jadi panitia di Brawijaya. Jadi saya bukan menceritakan keberhasilan, bukan, cuma itu salah satu keberkahan dari kita. Jadi kita bisa seperti itu insya Allah karena kita ngopeni anak-anak untuk voli, untuk fun run, untuk Agustusan, untuk kegiatan masjid. Itu kelihatannya sepele, tapi insya Allah itu keberkahan, mudah-mudahan kembali ke kita semua. Saya tadi juga minta ke Pak Hasim, Pak Hasim karena ada fun run, minta tolong berasnya ditambah. Saya bingung karena Pak Engki, Pak RW ada ide fun run. Waduh, ya ini PR-nya Pak RW golek duit. Jadi saya itu intinya kebersamaan. Saya tidak ingin dicap Pak RW donaturnya kok RT 1 aja saja. Saya makanya bernegosiasi bahwa semua warga RW 08 punya kontribusi. Seperti di RT 06 saya biasanya ke Pak Hasim, ke Pak Ganda. Kalau ke yang lain saya rodok sungkan. Tapi sekali lagi saya setiap muter untuk Masjid Darul Karomah 1 bulan sekali, semua warga RT 06 merespon. Saya alhamdulillah sekali. Saya lihat bukan uang yang kecil, uang yang cukup besar. Ada 300, ada 100. Saya setiap 1 bulan muter itu dapatnya sekitar 4 juta. Karena saya tidak masuk di grup RT 06, saya bisa nge-share cuma di RT 01, RT 2, RT 3, RW 8 masjid. Tujuan saya untuk memotivasi bahwa RW 08 itu guyub rukun saklawase, bukan sekedar slogan. Jadi kita benar-benar bahwa harus menjiwai hal tersebut. Saya menyampaikan seperti itu bukan minta diwah, bukan. Saya minta driver saya dari kantor itu salut kalau masuk di RW 08. Semua orang menyapa. Meskipun karena beliau setiap hari ngantar saya, dia menyapa. Salut, tidak ada perumahan yang seperti itu. Perumahan di RW 08 saya akui memang guyub. Nah, salah satunya seperti yang dilakukan oleh semua warga RW 08 seperti Pak Engki, Pak Kris. Saya kemarin sempat juga khawatir. Ternyata kekhawatiran saya dijawab dengan hal yang sangat berlebih. Saya khawatir RT 06 karena bos-bos semua waktu untuk
masyarakat mungkin sedikit, tapi ternyata malah Agustusan ini saya harap bisa sukses lebih dari yang kemarin, karena 1 bulan sebelum Agustus saya sudah ditelepon oleh Pak Kris, Pak RW, kita rapat agar Agustusan bisa berjalan dengan baik. Saya bilang kita rapat kecil dulu dengan RT 06 biar kita hasilnya bisa lebih baik. Ternyata muncul dari Pak Engki ada Vanran, dan kemarin dari Pak Seno juga muncul, Pak RW saya ingin berkontribusi di RW, saya kan di dinas pertanian atau apa, ada kampung hidroponik atau apalah. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya saya pengen itu diwujudkan. Kalau sekarang terus terang usia saya 50 tahun, usia semua rata-rata 50 tahun, mungkin Abasim tidak tahu berapa. Kalau sekarang kan kita masih fokus. Lah nanti kalau kita pensiun, kalau tidak ada kegiatan, eman. Kalau pensiun tidak ada kegiatan, khawatir, yang mudah-mudahan sehat. Tapi namanya kalau tidak ada kegiatan kan rawan stroke. Nah itu, jadi sekali lagi saya bangga dengan warga RT 06, bukan saya ngelem enggak. Jadi kenyataannya memang seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada salah kata. Juga kemarin tahun lalu warga RW 08 juara 1 bola voli putra. Uang saya serahkan ke tim bola voli putra untuk tasakuran, saya torok. Jadi ini tak ceritakan biar tidak timbul fitnah. Juara 1 bola voli putri, uang saya serahkan ke tim bola voli putri. Kebetulan saya ada acara, ya sudah 1 amplop, tidak ada tambahan. Kalau saya PKK juara 1, uang saya serahkan tim PKK, ada Bu Hasim. Terus untuk karnaval kita memang kita tidak tahu apakah kelurahan sistem penilaiannya seperti apa. RT 06 all out, kita juara harapan. Juara 1 untuk favorit kostum. Ya, itu kemarin hadiahnya sekitar 1 juta atau berapa. Hadiah itu saya jadikan satu dengan dari Pak Wakil Wali Kota yang 1 juta untuk menutup biaya karnaval. Kemarin minus 1 juta, saya juga bingung nanti tak carikan di mana. Jadi sekali lagi RT 06 is the best. Jadi ya, itu yang saya sampaikan. Saya terima kasih kepada semua warga RT 06. Kemarin bola voli juga sukses, ketempatan di RT 06. Sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih. Tidak ada niatan saya untuk riak, tapi untuk menghindari fitnah. Saya sampaikan kemarin juga ada yang ketinggalan. Untuk donasi yang Mas Ud kehilangan sepeda, saya terima kasih juga kepada warga RT 06. Terkumpul uang sekitar 10 juta sekian untuk pengurusan pengambilan sepeda motor. Dan untuk biaya sidang untuk wirawiri keluar sekitar 3,5 berapa. Sisanya saya wujudkan CCTV di pos depan, CCTV di pos belakang, CCTV di pos Tanah Mas. Ada saldo sekitar 3 juta sekian. Masih di saya masih otak-atik untuk pintu portal yang di Tanah Mas. Kalau yang di belakang sudah cukup baik. Kemarin saya juga menyampaikan ke Pak Hasim yang sudah insya Allah mengkondisikan peninggian paving di RT 03. Insya Allah nanti Oktober, mohon doanya. Juga untuk PJU nanti mudah-mudahan realisasi. Juga kemarin saya ya bingung ini rusak-rusak, akhirnya kemarin ya kita perbaiki dengan uang seadanya. Kemarin juga Pak Ganda berkontribusi untuk perbaikan paving yang ada hubungannya dengan RW 02 atau dengan Srikaya.
karena di sana berpedoman bahwa itu jalannya RW 08. Jadi mereka tidak mau memperbaiki, akhirnya padahal di sana rusak karena untuk haluan mobil, parkir mobil. Akhirnya Pak Ganda WA saya, Pak RW itu saya perbaiki, saya agak bilang Pak Ganda itu bukan wilayah saya, pokoknya saya siap 100% Pak RW. Ya sudah, karena ada yang beramal, ya saya di saat bulan Ramadan apalagi keberkahan untuk warga RT 06 terutama Pak Ganda dan semuanya. Akhirnya saya nego ke RT 08 RW 2. Saya buat agak bercanda, jenengan kalau kerso paruan estimasinya berapa? Akhirnya kalau tidak salah keluar angka 6 atau 7. Itu yang mengeluarkan mereka karena kebetulan RT-nya pemborong. Akhirnya saya juga minta ke Ustadz Haji Yasin karena itu pertanggungjawaban saya selaku manusia, selaku makhluk Allah, bahwa harus butuh saksi. Jadi kemarin saya minta tolong Ustadz Haji Yasin untuk menyaksikan, jadi untuk tanda tangan dan lain sebagainya. Dan saya juga terima kasih kepada Ustadz Haji Yasin selaku penanggung jawab TPK, karena CCTV yang ada di pintu di sana saya minta wifi yang dari TPK. Itu sekali lagi saya mohon waktu ini tadi mungkin tersita atau bagaimana. Sekali lagi saya mumpung ada di RT 06 bahwa RT 06 semuanya sangat bagus, tidak bisa diremehkan. Kemarin Bu Slamet juga membawa tim bola voli kelurahan juara 1. Terima kasih, hidup untuk RT 06. Merdeka! 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua RT RW 8, Bapak Sugeng Santoso. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya ialah Sekapur Siri yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Haji Muhammad Hashim Asyari ST. Kepada Bapak Haji Muhammad Hashim Asyari ST, waktu dan tempat kami haturkan. Ya harusnya yang senior harusnya. Beliaunya Pak Haryadi atau Pak Haji Selamat ini harusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini biar semangat gak tidur ya. Merdeka! 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 Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Yang saya hormati Pak Kris selaku Ketua RT 06, yang saya hormati Pak Sugeng Ketua RW 08, yang saya hormati Ustadz Haji Yasin, yang saya hormati para sesepuh, Pak Haryadi, Pak Haji Selamat, dan seluruh bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anakku sekalian yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, malam hari ini tidak terasa kita sudah 81 tahun meraih kemerdekaan. Jadi saya sekali lagi mengingatkan ya, satu-satunya negara di dunia yang merdeka sendiri adalah Indonesia. Makanya tepuk tangan buat kita semuanya. Karena saya mengingatkan sekali lagi, Ustaz Yasin ini anak-anak muda, nah hari ini tidak tahu Pak. Kita ini disamakan seperti negara-negara lain. Malaysia itu hadiah Pak, hadiah dari Inggris. Singapura, hadiah dari Inggris. Brunei, hadiah dari Inggris. Thailand, itu hadiah juga. Vietnam, hadiah juga dari Amerika.
Oleh karena itu kita patut berbangga selaku warga dan rakyat Indonesia. Kita patut bersyukur kepada para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia dan pemimpin kita yang meraih kemerdekaan, dan para ulama dan para seluruh warga Indonesia bisa meraih kemerdekaan Indonesia. Tema hari ini Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tema ini diambil sama Pak Presiden tidak tanpa alasan. Karena yang pertama, kedaulatan itu tidak bisa diraih dengan sangat mudah. Kedaulatan harus diraih bersama-sama dengan gotong royong dan kebersamaan kita semua. Yang disampaikan sama Pak RW dan Pak RT tadi, dari lingkungan kecil kita di RT 8 itu sebagai salah satu contoh sehingga acara pada malam hari ini bisa terselenggara. Terima kasih pada semua ibu-ibu, semua bapak-bapak yang terlibat, semua warga, sehingga acara malam hari ini bisa terselenggara dengan baik. Yang kedua, saya hanya mengingatkan kembali bahwa gotong royong di antara kita ini tidak boleh berkurang sedikit pun. Walaupun kita punya perbedaan, karena ada yang Batak, ada yang Madura, ada yang Jawa, ya macam-macam kita ini. Tapi disitulah kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itulah yang menjadi landasan kita bersama dalam kita bernegara dan bermasyarakat. Yang ketiga, saya tidak boleh lama Mas Ali, dijatah 5 menit katanya. Ya. Yang ketiga, saya hanya ingin melaporkan saja, semoga nanti di tahun depan, saya ngobrol-ngobrol sama Pak Kris ini sebenarnya nggak serius sebenarnya. Ternyata kemarin saya rapat itu sampai jam 00, dari jam 1 siang sampai jam 12 malam. Ternyata usulannya Pak Kris masuk pemasangan PJU sepanjang RT 6. Coba tangan buat Pak Kris. Pak Kris yang usulkan. Yang selanjutnya mungkin ya, yang 2 Bu yang masuk. Yang sini PJU mungkin sini 10 unit ya. Dari sini sampai ke sana, enggak tahu nanti teknisnya. Kemudian yang kedua, paving di pertigaan ini sampai ke selatan, insya Allah juga tahun 2027 akan direalisasikan. Nah, ini bukan Pak RT kita ini dan Pak RW kita. Ya. Hidup Pak Kris ini berarti. Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anakku sekalian, bahwa kesadaran kita selaku warga negara harus betul-betul bisa didistribusikan kepada anak-anak kita. Kenapa? Saya memberikan informasi sedikit bahwa pengaruh lingkungan dan HP hari ini luar biasa. Saya kemarin rapat sama Kepala Dinas Pendidikan, sama Dinas Kesehatan. Untuk yang jadi kader berapa orang kita di sini? Kader berapa orang Bu RT? Oh, 2 orang. Ya. Kemarin saya usulkan semoga tahun depan naik insentifnya. Karena kemarin ada sisa anggaran Mbak Roy, ada sisa anggaran. Ternyata saya baru tahu kemarin ada laporan kader sekota Pasuruan itu sebanyak 2.500-an ternyata. Jadi kalau selama ini 100.000 ya, nanti salah ya. 100.000 kali 2.500 dikalikan 12, dihitung sendiri berapa miliar gitu aja ya. Tapi saya nggak tahu kemarin jumlahnya berapa, tapi bahwa kemarin saya sampaikan di forum rapat kemarin di Banggar, saya minta kader untuk kelurahan, baik untuk kader apa itu istilahnya Bu? Nama kadernya apa?
Oh, kader Sakura. Itu harus ditambah insentifnya supaya tugas-tugas kader-kader ini sangat berat. Apalagi ada tambahan satu tugas lagi ya katanya ya. Sangat berat lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, saya pesan kepada anak-anakku sekalian, jangan lupa belajar. Belajar ya. Ini biar seperti anaknya Pak Anam jadi dokter ini nanti. Ya. Ini yang masih mau SD, mau SMP ini ya. Jangan lupa belajar, boleh main HP tapi dibatasi. Ya. Kalau saya alhamdulillah Bu, Raffi sudah mondok tadi bebas saya. Agak bebas sedikit. Jadi sudah tidak pegang-pegang HP lagi. Karena posisi anak-anak SD hari ini apalagi anjuran Pak Presiden kemarin bahwa anak sekecil ini harus diajari belajar bahasa asing, mulai Arab, Inggris, Jerman, Prancis, bahasa Cina. Kenapa Presiden melakukan itu? Karena tantangan nanti kita di 2045 akan semakin berat buat anak-anak kita. Kalau saya ini sudah, saya Pak Anam, Pak Lambang, Pak Slamet, Pak Aryati sudah pensiun nih Pak, ya harusnya kita ini ya. Tapi itulah sedikit informasi yang ingin saya berbagi pada warga RT 06. Semoga apa yang kita lakukan bersama, yang jadikan lakukan bersama dengan tulus ikhlas, insya Allah akan dibalas oleh Allah yang lebih banyak lagi buat kita semuanya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya ialah pemotongan tumpeng. Simbolis penyerahan tumpeng ini akan diberikan kehormatan kepada Bapak Christian Juniarti selaku Ketua RT 06 Perumahan Tambak Yudan Makmur, dan langsung akan menyerahkan kue tumpeng kepada Bapak Ketua RW 08 Bapak Sugeng Santoso sebagai tanda rasa syukur di malam yang sangat berbahagia ini. Demikian tadi pemotongan tumpeng yang telah terlaksanakan, dan kepada Bapak Christian Juniarti dan Bapak Ketua RW 08 Bapak Sugeng Santoso. Acara berikutnya ialah tausiah Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Yasin. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, masih semangat ini ya. Semangat ya, nggak lapar Bu. Ini ujungnya sudah dipotong ini Bu. Khawatir rubuh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah.
Amma ba'd, kalau tadi Pak RT, Pak RW, Pak DPR nggih. Kula mboten nyeluk jenenge pun kula anane pangkat-pangkat ya. Slogan untuk semangat kemerdekaan mereka mengatakan merdeka. Ngoten nggih. Saya ingin beda sama mereka. Saya ingin beda sama mereka. Saya ingin ingat siapa yang ngasih kemerdekaan. Kita ucapkan pujian kepada sang pemberi kemerdekaan, sehingga mudah-mudahan Indonesia selalu diberi kemerdekaan terus oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu mendapatkan kucuran rahmat dari Allah Subhanahu. Yang kami hormati Bapak Ketua RW yang sangat kita banggakan. Nggih, Masya Allah, istimewa Pak RW ini istimewa. Mboten namung dadi Pak RW tok istimewa, ngurusi masjid istimewa, pun sembarangnya istimewa. Mudah-mudahan jadi RW ila yaumil qiyamah. Pak RT nganten, Masya Allah, tadi banyak ide-ide, cemerlang daripada Bapak RT. Aktivitas aktif dalam kegiatan-kegiatan masyarakat, Masya Allah. Serawungane napa jenenge, Masya Allah Pak RT ini. Nggih napa nggih? Di mana-mana ada Pak RT, Pak Kris. Di kampung ada Pak Kris, di perumahan ada Pak Kris. Itu Pak Kris. Begitu juga tadi, Masya Allah, Pak Haji Hashim. Apa namanya, donasinya banyak membantu kepada kesejahteraan RW 8. Muga-muga dari DPR malih. Amin Allahumma. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menawi Pak RW wau pidatone ke RW-an nggih. Ke RW-an. Lek Pak RT nggih ke R. Lek Pak DPR. Ke DPR. Lah kula pidatone napa? Keagamaan. Karena mereka berarti beda. Pidato daripada Pak RW beda sama Pak RT. Kenapa? Pak RT bawahnya Pak RW. DPR beda malih, kata-katanya bahasanya lebih intelek. Kenapa? Lebih tinggi lagi. Nah, keagamaan ini beda malih. Rodok-rodoknya napa jenenge keagamaan rodok nyeneni. Bagian senen-senenan iki. Tapi kalau nyebak pun cerita tentang situ namanya Pak Kring, gak belengger tadi yang ke perumahan ini kan suarane kaji Yasin. Ben minggu suarane wonten di masjid. Nek wonten di masjid wonten di musala wingking niku para hadirin. Muga-muga betul barokah. Amin Allahumma. Hadirin yang muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saderenge kula ngaturaken satu atau dua daripada ayat ataupun hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersama-sama membaca suratul Fatihah yang kita tujukan untuk pahlawan-pahlawan kita, untuk syuhada kita. Mudah-mudahan dengan bacaan suratul Fatihah yang kita baca, kuburan mereka dijadikan raudhah min riyadil jannah. Mudah-mudahan jasa-jasa mereka dikenang tidak hanya di dunia, sampai di akhirat dikenang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin bisirri asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan para hadirin, bacaan suratul Fatihah yang telah kita ucapkan tadi sebagai bentuk terima kasih kita kepada pahlawan-pahlawan kita. Bagaimana mereka di dalam memperjuangkan ini negara, korban daripada nyawa, juga korban daripada jasa dan lain sebagainya. Karena itu para hadirin, kata Rasulullah SAW, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang enggak berterima kasih kepada sesama manusia, berarti dia enggak berterima kasih kepada Allah. Karena itu para hadirin,
wujudkan terima kasih kita kepada mereka dengan hal-hal yang positif. Mereka itu para hadirin di dalam membela negara ini kucuran darah. Mereka ini dengan harta yang mereka korbankan untuk kesejahteraan daripada kula saha panjenengan sedaya para hadirin. Mboten ningali payah kesel napa mon mboten direken. Sing penting ya apa anak putu turunku iso bebas, iso ayem tentrem kauripane. Nggih napa nggih? Itu adalah misi daripada mereka. Keranten menika jasa-jasa mereka jangan kita kotori dengan hal-hal yang bisa membuat mereka murka kepada kita. Mereka itu ingin kita ini bebas di dalam aktivitas kerjanya, tanpa adanya penjajah, bebas di dalam kerja, bebas di dalam ibadah, bebas di dalam aktivitas apapun. Cuman kebebasan ini jangan sampai kita jadikan kemaksiatan sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka. Masa ya nun sewu semangkin nih para hadirin, nun sewu dengan adanya sound horeg ini gak layak sebagai bentuk terima kasih kita kepada pahlawan kita. Loh, acara 17 Agustus ini para hadirin istilahnya kalau bahasa agama khol. Jadi 17 Agustus ini kalau dalam bahasa agamanya khol. Lek kula saha panjenengan sedaya ngekholi wong tua kula saha panjenengan sedaya. Kira-kira pantes acara khol niku lek ngundang orkes? Kira-kira lek ngundang acara khol ngundang biduan? Ndak pantes para hadirin. Pasti kalau mereka itu bangun marah sama kita. Begitu juga di dalam merayakan daripada 17 Agustus ini sebagai khol kepada mereka. Ayo kita isi dengan nilai-nilai yang positif. Masya Allah, tadi bisa kita banggakan putri-putri kita, mental mereka Masya Allah bisa kita banggakan, bisa untuk jangka panjangnya, untuk masa depannya kita bimbing terus, kita pupuk terus, insya Allah akan menjadi anak-anak yang bisa bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Yang kedua para hadirin, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah. Kita tahu para hadirin, kemerdekaan ini murni pemberian dari Allah, bukan pemberian daripada Inggris, bukan pemberian daripada Perancis, tapi Indonesia langsung pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Dalam UUD 45 apa? Berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Jadi yang memberikan kemerdekaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu jangan sampai pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala ini kita nodai. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat para hadirin. Merdeka itu nikmat. Kebebasan itu nikmat. Sampean bisa bayangkan konco-konco Palestina semakin. Konco-konco Palestina napa saged nyambut damel? Napa saged ibadah? Apakah bisa tentrem seperti kados pekaten iki para hadirin kumpul bareng-bareng? Mereka enggak bisa para hadirin. Mereka yang itu mendambakan keadaan yang seperti ini. Karena itu suasana keadaan yang seperti ini jangan sampai dirubah. Kalau sudah kita ini cara terima kasihnya sama Allah Subhanahu wa taala membuat mancing murkanya Allah, tidak mustahil Indonesia bisa keadaannya seperti daerah-daerah yang lain. Tapi kita nggak berharap. Isi dengan hal-hal yang baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan konsep kepada kita. Allah Subhanahu wa taala maringi konsep dumateng kula saha panjenengan sedaya lek kepingin negara niki dados baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Napa konsepnya dari Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Terasa Allah SWT, walau anna ahlal qura, konsep untuk menjadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, jika ada satu negara
Satu daerah, mereka penduduknya iman sama Allah, takut sama Allah, gotong royong. Ini sebagai bentuk iman. Ada kebersamaan, saling membantu. Ini sebagai bentuk daripada iman. Menjaga amanat, tidak khianat. Ini sebagai bentuk iman. Pejabatnya iman dan takwa kepada Allah. Ulamanya iman takwa kepada Allah. Rakyatnya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janji Allah? La fatahna. La fatahna. Di situ sumpah Allah. Menunjukkan keseriusan Allah menjanjikan kepada orang-orang yang menghidupkan daripada tanah airnya dengan iman dan takwa. La fatahna, benar-benar aku Allah Subhanahu wa taala akan membuka apa? Barokat, keberkahan hidup. Negara tersebut, daerah meniko bakal diparingi barokah dengan Allah. Kata-kata barokat niku bro hadirin dalam Al-Qur'an. Itu kalau kata anak-anak madrasah itu bentuk jamak. Istilahnya jamak muannas salim, berarti mempunyai arti banyak. Bukan satu berkah yang akan diturunkan oleh Allah, tapi ribuan berkah akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negara tersebut. Dari mana datangnya berkah? Dari mana datangnya? Daripada kebaikan minas sama. Yang turun dari langit menjadi berkah, menjadi kebaikan untuk warga, untuk penduduk tersebut. Minal arad, yang keluar dari bumi menjadi berkah. Subhanallah, dengan adanya sumber, tanah-tanah itu menjadi subur, tanaman-tanaman itu menjadi hidup, semuanya bisa berbuah, bisa menjadikan bahan makan untuk masyarakatnya. Sesuatu yang turun dari langit juga menjadi kebaikan untuk masyarakatnya. Ini kalau kita isi daripada negara ini dengan iman dan takwa. Tapi kenyataannya apa kata Allah? Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Tapi ternyata kita sekalian ini konsep kehidupannya nggak pakai Al-Qur'an. Kita ini hidup di atas dunia ini nggak pakai iman dan takwa, nafsu yang kita dahulukan. Sehingga bukan keimanan dan ketakwaan hari-hari kita, tapi khianat kita sekalian. Sehingga para hadirin, yang turun dari langit bukan keberkahan, tapi menjadi musibah. Yang keluar dari bumi bukan musibah. Sekarang yang keluar dari bumi, gunung meledos, menjadi musibah bagi kita sekalian. Tsunami, musibah bagi kita sekalian. Turun daripada langit, hujan, banjir yang enggak terhenti-hentinya. Ini harus menjadi pertanyaan. Bukan karena hanya selokannya yang buntu, bukan karena memang ini fenomena alam, bukan, tapi di situ ada sebab yang memancing daripada murka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu para hadirin, ayo kita mulai dari selingkup RT. Kita jadikan warga kita sebagaimana tadi, masya Allah kata Pak Sugeng, orang-orangnya gerabyak jadi ini. Lek ketemu saling nyopo. Ini kan memang jarang para hadirin. Kadang-kadang sak tembok nih lu, napa jenenge minggu-mingguan gini gak wau-wauan. Lha niku wonten kadang wong kula nggih wonten di kaplingan tambah udang gitu kok nggih perumahan. Sama, tapi alhamdulillah bisa. Suasana di sini itu seperti itu. Inilah yang kita harapkan. Yang terakhir para hadirin, negara ini bisa jejak karena sebab 4. Negara ini bisa makmur karena sebab 4. Ini konsep dari Rasulullah. Kiwamud dunya arba'ah. Jejekin dunya, makmuri negara niku krana sekawan perkara. Apa aja? Pertama, bi ilmil ulama. Dengan ilmu daripada ulama. Selama rakyatnya, masyarakatnya yang menjadi imamnya, yang menjadi tolak ukurnya seorang ulama, insya Allah kemakmuran yang ada. Cuman ulamanya sendiri juga gitu. Ulamanya ya harus yang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan sampai ulama ini penjilat. Dia itu penjual daripada agama. Dia khutbah untuk mencari daripada materi. Dia dakwah untuk cari uang. Mana mungkin ada bobot daripada ucapan daripada itu ulama. Gak mungkin diturut ucapan daripada ulama. Lek kaji Yasin pidato di masjid,
Ngaji Yasin marun mulya oleh amplop. Wis pidato oji lho. Kalau udah ulamanya seperti ini para hadirin enggak ada nilai. Tapi ulama-ulama yang benar-benar amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang kedua para hadirin, bi'adil umara. Dengan keadilan daripada umara, pejabat. Zaman Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Pernah para hadirin ketika beliau menjadi khalifah, presiden, dia itu setiap malam keliling. Setiap malam keliling Sayyidina Umar itu. Ketika dia keliling mendengar satu rumah yang di situ tangisan daripada anak kecil. Ketika anak kecil tersebut menangis, ibu daripada anak kecil itu bilang, ini semuanya karena sebab salahnya pimpinannya. Kepimpinannya nggak adil, nggak pernah perhatian dengan rakyat, nggak pernah dia itu melihat keadaan daripada rakyatnya. Dengar Sayyidina Umar. Dia sebagai pemimpin mendengar daripada kalimat itu, diketuk rumahnya daripada itu ibu. Apa yang dikatakan oleh Sayyidina Umar? Apakah tersinggung dengan ucapan daripada itu ibu? Boten para hadirin. Wah ibu, kenapa anaknya kok nangis tadi? Ini anak saya ini kelaparan pak, nggak ada makanan. Beberapa hari ini udah nggak makan anak ini, karena itu nangis. Ini semuanya karena sebab pejabatnya yang kurang nggak tepat, nggak mikir daripada rakyatnya. Padahal yang diajak bicara itu Sayyidina Umar, pejabatnya. Akhirnya para hadirin kata Sayyidina Umar, ibu udah ya di sini ya, sampean jangan kemana-mana. Tak cari makan untuk anak ini. Diambilkan ke Baitul Mal. Sayyidina Umar minta harta ke Baitul Mal, dibawa, dibelikan beras, dibelikan semua sembako, dibawa kepada ibu itu. Kemudian tidak cukup dibawa ke situ. Ibu, udah, sampean duduk. Saya yang akan masakkan, Bu. Saya yang akan buat makanannya, Bu. Dimasakkan, disampaikan ke ibu sama anaknya itu. Sehingga kemudian tanya ibu itu, sampean itu siapa? Saya Sayyidina Umar. Saya presiden di sampean. Masya Allah, langsung presiden turun ke bawah, ngontrol keadaan daripada masyarakat. Yang ketiga, jejeke daripada dunia itu apa berhadirin? Bisa khawatil agniya, dermawannya daripada orang-orang yang kaya. Zaman Imam Ali Zainal Abidin, putune Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, di masa beliau itu nggak ada orang yang minta-minta, nggak ada pengamen di masa beliau. Sampai-sampai wali kota di masa tersebut bangga merasa sukses dengan kepemimpinannya. Kenapa? Rakyatnya makmur, nggak ada orang miskin, pengamen nggak ada, nggak ada, pengemis nggak ada. Tapi subhanallah, tidak lama Imam Ali Zainal Abidin ini meninggal dunia. Sepeninggal Imam Ali Zainal Abidin, para hadirin, berubah total keadaan daripada itu kota. Menjamur daripada pengamen, menjamur daripada anak-anak pang, menjamur daripada pengemis-pengemis. Sehingga wali kotanya sendiri tuh bingung, ini kok bisa spontanitas menjamur daripada anak-anak yang seperti ini. Diteliti ternyata para hadirin, kemakmuran mereka selama ada Imam Ali Zainal Abidin, mereka itu setiap malam dijamin oleh Imam Ali Zainal Abidin, orang-orang fakir itu di rumahnya itu ada sembako-sembako. Setiap malam Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin ini mikul beras, mikul napa jenenge iwak-iwak niku dipikul-pikul piyambak, setiap malam didum tenggriane tiang-tiang sing fakir miskin. Buka lawang tiang-tiang isuk ketok sembako, buka lawang isuk ketok sembako. Sepeninggal daripada Imam Zainal Abidin, gak ada itu semuanya. Dan diketahui Imam Ali Zainal Abidin kalau memang yang melakukan, ketika dimandikan, ketika mati dimandikan, punggungnya Imam Ali Zainal Abidin ini gosong orang ini. Beset-beset punggung Imam Ali Zainal Abidin ini kepada hati. Kenapa? Karena setiap malam dia itu ngedum rezeki daripada kekayaan untuk mereka. Kalau orang kaya seperti ini para hadirin, insya Allah makmur negara ini. Jangan sedekah sunnah udah. Orang-orang kaya itu jangan keluarkan sedekah sunnah. Kalau mereka itu sadar diri dengan mengeluarkan zakat, ditampung zakat itu, insya Allah makmur negara ini.
Inilah konsep dari Rasulullah SAW. Yang terakhir, dayanya daripada negara ini bidu'ail fuqara, dengan doanya daripada orang-orang miskin. Ketika orang-orang miskin itu terdolimi, mereka diabaikan oleh pemimpin, tidak dihiraukan daripada kesejahteraan mereka, berarti wong miskin itu terdolimi. Du'aul mazlum mustajab. Tungone yang sing didolimi ini mustajab. Kalau udah doa daripada fakir miskin ini doanya jelek, tak mungkin negara ini akan diberi makmur oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita ini membuat doa daripada orang fakir miskin ini jelek. Upayakan mereka itu berdoa dengan doa-doa yang baik. Bagaimana? Santuni mereka, belas kasih mereka, perhatikan mereka, sehingga yang terucap daripada mereka, mudah-mudahan orang kaya ini menjadi kaya, mudah-mudahan pemimpin ini menjadi orang yang sukses. Baik, maka di situ akan Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada keberkahan. Nah, mudah-mudahan para hadirin, sedikit dari saya ini menjadi motivasi bagi kita sekalian untuk supaya kita ini bisa mewarnai daripada dunia ini dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah puncak daripada harapan kula sahabat jenazah bisa menjadikan negara Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Acara berikutnya ialah foto bersama. Foto bersama seluruh warga RT 06 Perumahan Tamiya dan Makmur dan segenap para undangan yang hadir. Ya, dilanjutkan dengan doa. Mari acara malam hari ini mudah-mudahan diberi kebaikan oleh Allah, kemaslahatan oleh Allah. Mudah-mudahan warga sini selalu diberi keluasan rezeki, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan negara kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan pemimpin-pemimpin yang adil. Amin Allahumma amin. Bismillah asrarul Fatihah. Waladhdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anqilna wal muslimin minasyaqawa ila sa'adah wa minan nar ila al jannah wa minal adzab ila rahmah wa minal faqri ila al ghinah wa minal bid'ah ila sunnah wa minal dhiq ila wus'ah. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit tawfiq wa ala jami'i dhalika bi lutfik al mufdi ila ridhak al munhi ila jannatik al mas'ud dhalika bin nadhar ila wajhikal karim. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تفضل علينا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في ديننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل مخنة وفتنة وبؤس والضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤتل لكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Ya, mohon berkenan kepada Pak RW, kemudian Ustadz Yasin, Bapak Hasim dan juga Pak RT untuk bisa duduk di kursi yang sudah disediakan. Oke, selanjutnya boleh dibantu untuk bapak-bapak semuanya. Bapak-bapak semuanya akan berada di sebelah sini, anak-anak akan duduk di bawah. Begitupun juga dengan ibu-ibu. Ibu-ibu di sayap sebelah kanan ya, anak-anak duduk di bawah. Oke, oke. Oke, boleh silakan. Monggo Pak RW, Ustadz Yasin, Pak Hasim dan juga Pak RT. Monggo bapak-bapak langsung menempatkan posisi berada di belakang, anak-anak duduk di depan ya. Ayo. Ya, Ya, anak-anak duduk di depan sini. Ayo, anak-anak di depan. Ya, ibu-ibu boleh sebelah belakang. Sambil di cepat kanan. cepat untuk foto. Duduk di sini nah. Nanti kita dekat makan. Reza. Duduk. Ya. Oke. Ya, ibu-ibu boleh bergeser di belakang, boleh di belakang Ustadz Yasin juga masih longgar, biar tidak ada celah. Boleh. Ya, ya, boleh Bapak agak merapat ke tengah ya, karena frame-nya nggak akan cukup kalau sampai melebar ke kanan sekali. Oke. Cukup Pak Benso. Yang mana nggak cukup? Iya, ayo ibu-ibu, ya ibu-ibu boleh merapat di belakangnya Bu Hasim, ya. Yang lebih tinggi mungkin boleh ngambil, ya, boleh di bawah MC boleh, nggak apa-apa, masuk di frame aja. Iya, foto bersama. Sebentar, masuk semua kah? Masuk ya. Monggo silakan ya sebelah sana, ibu-ibu kurang merapat ya. Ibu-ibu, ya, ibu-ibu boleh kurang merapat. Anak-anak atau mau ibu-ibu boleh duduk di depan. Yang tinggi di belakang. Oke ya. Gak apa-apa di sini. Oh iya anak-anak sini. Ayo remaja di depan sini. Nah, oke, ayo. Mbak Caca mau di belah mana? Nah, oke. Aman ya Pak Benzo? Mana sini. Oke. Oke, siap. Duduk. Semua wajah lihat ke kamera. Boleh dikasih bapak-bapak. Kita foto formal dulu. Pak Slamet. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sekarang boleh tangan dikepalkan, merdeka. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, video. Oke. Video ya. Video. Ya, video. Oke. Ya, RT 6 Guyup rukun. Sak Lawase. Oke, ya, kita akan video RT 6 RW 8 Guyup Rukun Sak Lawase, kemudian Indonesia Merdeka. Siap ya? Oke, mana suaranya? RT 6 RW 8 Guyup Rukun Sak Lawase, Indonesia Merdeka. Baik. Udah tah. Bapak Ibu dimohon duduk kembali ke tempat, kita closing terlebih dahulu sebelum memasuki acara ramah tamah. Duduk kembali ke tempat semula. Di closing dulu, MC. Kembali. Can. Hus. Syuk. Ah. Sama apa tak? Sebelum nggak mau
Dimohon duduk kembali ya. Dimohon duduk kembali. Mohon untuk duduk kembali. Mohon duduk kembali ya. Hadirin yang kami hormati, acara berikutnya ialah penutup. Sebelum menutup acara ini, izinkan kami berpantun. Mohon bantuan dengan menjawab kata cakep ya. Bunga mawar, indah sekali. Cakep. Harum semerbak sepanjang hari. Cakep. Mari kita isi hari kemerdekaan ini dengan karya dan prestasi. Alhamdulillah, demikianlah tadi acara demi acara yang telah kita lalui bersama dalam rangka acara Malam Tasyakuran peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026 RT 06 Perumahan Tabayu dan Makmur, Minggu 16 Agustus 2026 telah kita laksanakan dengan baik dan lancar. Kami berdua, saya Naila Oktaviani Putri Dan saya, Habidori Farifkia, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya ialah pembagian hadiah-hadiah yang akan dipandu langsung oleh Ibu Rizka Haryanti. Dimohon untuk Ibu Rizka Haryanti menuju ke depan. Oke, terima kasih ya dua MC cantik. Ya, boleh dong aplausnya buat Mbak Ella dan juga Mbak Vivi. Iya, dan semuanya tadi ya semuanya yang sudah bertugas. Selanjutnya sambil Ramatama, silakan kami undang untuk bapak-bapak untuk bisa menikmati hidangan. Silakan. Ya, baik. Sambil menunggu ibu-ibu dan anak-anak, ini saya akan bacakan untuk juara-juaranya. Ini kuis langsung ini 1, 2, 3, 1, 2, 3 ini. Sambil anak-anak ikut dulu. Oke, ya boleh dibantu panitia untuk juara kerupuk anak, Jovi, Bisma, Abi, ayo maju sini. Jovi, Bisma, Abi. Sama Faro, Zia, dan Aiska. Ini nih paling kecil di RT 6. Ayo, sini. Boleh di sini di depan, Nak. Iya, Bisma, Jovi, sama Abi. Sini. Nah, Bisma mana? Nah, ini. Abi. Ayo, Bi. Sini. Ini, terima hadiah. Nah, sebelah sini, Nak. Nah. Terus kemudian Faro, Zia, dan Aiska. Ya, sebelah sini. Terus, nah sebelah sini. Ayo, boleh geser dulu sebelah sini. Nah, sebelah sini. Sini, Yowi. Ya, sebelah sini. Ya, bener Nak? Kamu di sini, Nak. Sini. Faro, sini, Faro. Faro, sini, Nak. Sini. Oke. Iya, sekaligus ini juga juara topi anak Mbak Yati ya. Iya, hore, dapat 2. Topi anak juga dimenangkan oleh Bisma, Abi, dan Jovi. Kemudian ada Zea, Aiska, dan Faro. Hore, dapat 2. Oke, foto dulu saya sebentar. Nah, gini. Oke, ya. Nah, siap? Siapa yang belum? Oh, iya. Sama. Foto dulu. Ayo, lihat kamera. Senyum. Cheers. 1, 2, 3. Iya, monggo Pak. Ya, nah selanjutnya sudah
Selanjutnya untuk kerupuk anak. Ini oke. Oh. Oke, kerupuk anak. Satu dulu, satu dari satu. Nanti buat dua. Oh, dari satu. Oh iya. Oh, oke, ada lagi. Ayo wes. Berarti ini ya. Gimana ya Kak foto? Oke, ya kerupuk anak. Ya, yang juara kerupuk anak ada Zafran, juara 1 ya. Terus kemudian Sanom, Kansa dan Vino. Ini Vino ini masih kerupuk anak ini ya. Zafran, Sanum dan Vino. Ya, Zafran. Mana Zafran? Sanum, ayo sini. Ya, Zafran, Sanum, ayo nom. Terus kemudian Kansa, ini juara remaja ya sini. Sanum sebelah sini nak, sebelahnya Mas Zafran. Terus Mas Vino, mana Mas Vino? Oh ya, sini. Ya. Oke ya. Ya, ini langsung paralel dapat juara kerupuk anak nomor 1 dan juga topi cantol, Mbak. Berarti langsung 2-2. Oke. Kamsa. Aduh. Vino. Cek anak loro. Aduh, ya. Sanum. Caca. Zafran. Cek. Satu. Ini. Ya. Caca. Oh iya Caca. Iya. Kansa juara 2 ini tadi. Kansa juara ini. Ya, terima kasih. Ya, nanti hah? Juara kerupuk anak 2. Dino, Reza, Caca dan Aurel. Sehingga aku gak ngerti iki hadiahnya sopo iki ya. Mas Dino, Reza, Mbak Caca sama Aurel. Panitia lomba boleh dibantu? Cek sebentar. Ayo panitia lomba. Mana ini panitia lomba? Kerupuk 3. Walah. Panitia lomba. Panitia lomba ini, ayo. Aduh. Nah. Se. Topi 1. Apa ini, Mbak? Kerupuk 2, Caca. Dino. Kerupuk Aurel. Ya. Terus sudah semua. Oh, Reza. Oh, Reza ini kerupuk Za. Ya, Radif. Yuk maju. Sudah, ya terima kasih. Wes mari, ya. Oke. Wes iki topi. Oh, Za tambah topi Za. Caca, topi Ca. Mana? Ardi juara topi 3. Aski sama Ardi. Ardi mana Ardi? Ya. Sama Aski mana Aski? Ini Ardi. Ini yang ini nak. Ini yang depan. Ya. Aski mana Aski?
Aski. Mana Aski? Mbak kono ini. Aski kono. Wes mari ya. Wes kok ae. Kok ae. Oh, mana Mbak? Hah?